saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon kelapa tumbang menimpa rumah warga di Lingga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah rusak parah dan tidak layak huni. Seorang tersangka pengedar sabu-sabu dibekuk polisi di sebuah rumah di Bangkinang. Bersama tersangka, polisi menyita 1,09 gram sabu-sabu siap edar. Keempat gubernur Riau tersandung korupsi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Keempat gubernur yang ditangkap KPK, yakni Saleh Jasid, Rusli Zainal, Anas Ma'amun, dan Abdul Wahid. Empat gubernur Riau tersandung korupsi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat di Pekanbaru Riau. Gubernur pertama yang ditangkap KPK yakni Saleh Yazid periode tahun 1999 hingga 2003, terlibat kasus alat pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah, divonis 4 tahun penjara. Gubernur Riau yang kedua yakni Rusli Zainal periode 2003 sampai 2008 dan 2008 sampai 2013, terlibat korupsi PON dan izin kehutanan, divonis 14 tahun penjara. Gubernur yang ketiga yakni Anas Ma'amun, periode 2014 sampai 2019, dalam kasus suap alih fungsi hutan 140 hektar, divonis 7 tahun penjara. Tidak berhenti sampai di situ. Kali ini orang nomor 1 di Riau, Abdul Wahid, kembali terjaring OTT KPK pada Senin 3 November lalu, yang kini masih dalam pemeriksaan KPK di Jakarta. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat di Provinsi Riau. Salah seorang pengamat politik dan pemerintahan Universitas Riau mengatakan, tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terutama Gubernur Riau menjadi pukulan moral terhadap masyarakat. Oleh KPK juga statusnya sudah diputuskan sebagai tersangka dan masuk pada proses hukum selanjutnya. Nah, sebagai masyarakat Riau, tentu saja ini menjadi semacam pukulan moral, ya saya kira soal moralitas lah ya, karena Riau teridentifikasi sebelumnya itu hat-trick dalam konteks penegakan hukum, terutama di gubernurnya, karena sudah ada 3 kali sebelumnya dan masuk yang keempat hari ini. Jadi tentu saja sebagai masyarakat Riau, mewakili masyarakat Riau seluruhnya, kita merasa sedih tentunya karena pimpinan kita terjerat pada masalah-masalah begini. Tentu saja kita berharap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugu anti korupsi dia tidak mendapatkan momentumnya sebagai instrumen untuk memberikan peringatan, tapi tugu anti korupsi itu dikonversi hanya sebatas proyek. Jadi persoalannya dari situ, internalisasi terhadap tugu anti korupsi, monumen, artefak anti korupsi itu dibangun itu untuk mengingatkan mereka yang sedang berkuasa untuk tidak melakukan korupsi. Tapi ternyata PJ Wali Kota juga terkena itu, kemudian gubernur kita hari ini juga terkena itu. Kasus dialami oleh 4 gubernur Riau itu diharapkan tidak terulang dan menjadi pengalaman bagi gubernur di masa mendatang. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau.
Pembelajaran kembali berjalan normal usai dilakukan sterilisasi dan bersih-bersih pekarangan dan ruangan belajar usai dilanda wabah penyakit yang dialami ratusan siswa SMA Negeri Plus di Kampar Riau. Pada minggu lalu, semua siswa dipulangkan dan mengikuti pembelajaran secara daring untuk menghindari agar penularan penyakit tidak meluas. Sejak 2 hari terakhir, siswa sudah kembali ke asrama untuk mengikuti proses belajar secara tatap muka. Salah seorang siswa SMA Negeri Plus mengatakan, belajar dari rumah dinilai tidak maksimal dan senang bisa kembali ke asrama untuk belajar tatap muka. Siswa berharap agar kejadian serupa tidak terulang sehingga proses belajar mengajar berjalan lancar. Pak, jadi alhamdulillah kemarin juga udah selesai juga pembelajaran daringnya karena kemarin ada beberapa wabah yang terjadi gitu. Jadi harapan kedepannya ya nggak terjadi lagi wabahnya, karena pribadi kami sebenarnya nggak enak buat belajar daring, lebih enak buat belajar offline. Jadi kedepannya pembelajarannya semoga offline aja gitu. Karena udah dekat juga, kami yang kelas 3 juga udah dekat ujian akhir, bagi adik-adik juga pastinya nggak nyaman juga buat belajar dari rumah. Kepala SMA Negeri Plus mengatakan, sebagian besar siswa sudah kembali ke asrama, sementara yang masih dalam perawatan mengikuti pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara luring di SMA Negeri Plus sudah berjalan normal. Itu diawali dengan kedatangan anak-anak kelas 12 pada hari Minggu tanggal 2 November 2025, di mana mereka pada hari Senin dan Selasanya harus mengikuti TKA. Alhamdulillah lengkap hadir, dan di surat edaran Disdik memang disampaikan pada saat TKA anak kelas 10 dan kelas 11 belajar secara daring, jadi kan panjang 2 hari. Tapi alhamdulillah kemarin hari Selasa sore anak-anak kelas 10 dan kelas 11 sudah berdatangan ke SMA Negeri Plus Provinsi untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Jadi daringnya sudah kita stop. Siswa diminta supaya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak jajan di sembarangan tempat agar terhindar dari berbagai penyakit. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Sebanyak 172 pegawai baru menerima surat perintah menjalankan tugas atau SPMT dari Bupati Kuantan Singingi Riau. Sebelum diberangkatkan ke tempat tugas yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, pegawai baru itu diberi pengarahan dan agar bisa membaur dengan masyarakat di tempat tugas. Bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Kuantan Singingi, calon pegawai diberikan pembekalan sekaligus menerima surat perintah menjalankan tugas SPMT yang langsung diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. Sebelum diserahkannya SPMT, ratusan CPNS diberikan pembekalan muatan lokal dari Lembaga Adat Negeri dan Lembago Adat Nagori. Dengan adanya pembekalan yang diberikan, diharapkan dapat mengetahui adat di Kuansing agar nantinya bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Perlu diberikan pengetahuan tentang adat orang Kuansing, kemudian tata krama orang Kuansing, peradaban kita ya. Kemudian kalau bahasa resminya itu dikerti orang Kuansing, karena kita menuju daerah pariwisata, maka daerah pariwisata seperti Bali ya, sistemnya itu lokal itu hilang. Keramahan kita, adab kita, sopan santun kita, perilaku seperti kita. Ini yang mereka harus ketahui bahwa Kuansing ini menjadi masa depan di bangsa Indonesia. Nanti itu mungkin kita berikan beberapa sepanjang saja. Nanti mereka diharapkan nanti di sidang dengan perda kita ada perda LHA. Nanti mereka akan mencari induk ke sini
agar nanti mereka tempat melakukan, sehingga nanti ada yang membagi mereka dari kami dengan agar tidak ada masalah-masalah yang menjadi masalah personal bahwa penanganan itu tidak. Aku Januari, jadi kita sudah anggarkan Januari sampai 6 ya, nanti menjelang Januari bisa dulu orientasi di kantor, penyesuaian dengan kawan-kawan. Kalau bahasa kampung kitanya ada semacam apa namanya, kalau PPL itu akan dulu agak sebulan penyesuaian dengan kerja, media kerja, silakan. Muhammad Bintang. Seluruh pegawai yang telah menerima SPMT diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kuantan, Singing, Riau.